warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiyarti, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Hari ini saya akan mempraktikkan coaching dengan alur tirta bersama rekan-rekan CGP saya. Yang di sebelah kiri adalah Baik, saya Muhammad Dikron, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMS Tunas Agus Subur Kencana. Di sini saya akan membantu Ibu Sugi dalam menjadi coach. Baik, saya sendiri akan menjadi coach, dan di sebelah kanan saya ada Ibu Nurhani. Ya, nama saya Nurhani Fatimah. Saya dari SDN 1 Batua. Di sini saya akan membantu Bu Sugi dan saya berperan sebagai pengamat. Terima kasih. Bu Nurhani, silakan. Pada hari ini apa yang akan diamati, Ibu? Oke. Terima kasih Bu Sugi. Jadi sebelum kegiatan coaching ini dilaksanakan, saya akan menyampaikan sedikit rubrik pengamatan saya kepada Bu Sugi. Di sini pengamatan yang pertama itu adalah tentang ada atau tidak adanya alur tirta. Nah, alur tirta pada coaching ini meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua itu tentang kompetensi coach yang akan Ibu Sugi lakukan. Nah, pada kesempatan ini kompetensi coach apa yang akan Ibu kembangkan? Baik, saya akan mengembangkan 3 kompetensi coach, Bu, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua pendengar aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut, menurut Ibu, apa indikator keberhasilannya? Dari kehadiran penuh itu, Ibu, indikator keberhasilannya adalah saya hadir sebagai coach itu secara penuh, baik emosional maupun secara fisik saya. Saya akan menghindari distraksi atau gangguan-gangguan yang ada. Untuk yang pendengar aktif, saya akan melibatkan emosi saya dengan coach. Saya akan melakukan berbagai tindakan yang membuat coach itu merasa didengarkan. Nah, yang ketiga, pertanyaan berbobot. Saya akan menggunakan alur tirta dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan agar coach itu bisa merasa menemukan permasalahan dan menemukan solusi dari masalah itu, Ibu. Oke, bagus sekali. Silahkan Ibu dilaksanakan kegiatan coachingnya. Terima kasih, Ibu. Saya akan mulai. Assalamualaikum Pak Jikron, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sugi, alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya juga sehat hari ini, Bapak. Baik-baik saja, Bapak. Batuk ya? Ya, agak sedikit nih ya. Kalau tenggorokan tapi nggak masalah. Alhamdulillah. Baik, Bapak, karena efisiensi waktu ya, apa sih yang akan kita bicarakan pada hari ini, Bapak? Baik Bu, terima kasih sebelumnya waktunya Ibu. Di sini saya ingin bercerita ya tentang keluh kesah saya sebagai seorang guru ya Bu ya. Di sini kebetulan saya mengajar guru matematika ya Bu ya. Untuk pelajaran matematika ini yang saya rasakan selama ini sampai detik ini itu saya melihat murid-murid saya ini Bu, mungkin berawal dari persepsi pandangan mereka tentang matematika ya, bahwa kita sudah tahu sendiri bahwa matematika itu sebagai momok yang menakutkan, mata pelajaran yang menakutkan ya. Itu yang terjadi pada anak-anak dan betul sekali ya, seperti itu. Anak-anak pun sempat mengungkapkan, dan efek yang terjadi adalah ketika saya melakukan pembelajaran, anak-anak yang pertama, mereka ketika mau belajar matematika ada rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, bahkan sampai ketidaknyamanan. Efek yang ditimbulkan adalah anak-anak setiap kali pembelajaran tidak nyaman, kemudian otomatis tujuan pembelajaran yang saya berikan tidak tersampaikan ke anak-anak dengan baik. Baik, Bapak. Berarti Bapak merasa matematika itu sebagai momok bagi anak-anak sehingga pembelajaran Bapak tidak menarik. Kemudian jadi dari permasalahan itu tadi, apa yang Bapak harapkan dari kegiatan kita hari ini? Baik, tentunya dari keresahan saya berharap saya menemukan nih ya ide tentang strategi pembelajaran yang nanti saya akan lakukan ke anak-anak, di mana strategi pembelajaran ini dapat memberikan kenyamanan, rasa senang lah ya, sehingga tujuan pembelajaran nanti akan tercapai dengan baik. Baik,
sekarang Bapak ya, Bapak tadi ingin menemukan strategi sehingga tujuan pembelajarannya menarik tercapai. Sekarang menurut pengamatan Bapak, pembelajaran yang seperti apa yang menarik itu yang membuat matematika tidak lagi menjadi momok? Baik. Tentunya dalam pembelajaran yang saya inginkan juga ya, itu pembelajaran menyenangkan. Dari pembelajaran menyenangkan itu terlihat dari anak yang aktif Bu ya, entah itu aktif bertanya, aktif melakukan aktivitas atau kegiatan. Kemudian dari situ anak-anak juga akan timbul kesan ya, bahwa dari ekspresi mereka kesan mengekspresikan pembelajaran itu menyenangkan gitu loh Bu. Sehingga ketika pembelajaran menyenangkan, anak-anak aktif, otomatis kan anak-anak akan dapatlah ya apa yang saya berikan. Oke. Bapak sudah mengetahui bagaimana sih cara mengidentifikasi sebuah pembelajaran itu menyenangkan atau tidak. Sekarang karena Bapak sudah tahu mengenai itu, skalanya Bapak sekarang itu kalau dihitung dari 1 sampai 10, Bapak berada pada skala berapa untuk pembelajaran yang menyenangkan? Oke, untuk saat ini saya masih berada di kira-kira angka 6. Angka 6. Baik. Kalau pembicaraan kita ini berakhir, kira-kira Bapak bisa meningkatkannya menjadi skala berapa? Tingginya sih 10 Bu ya, tapi ya kita nggak bisa terlalu tinggi ekspektasinya. Ya paling dekat ini mungkin 8 lah ya. Baik, masih harus bisa lagi sehingga bisa mendapatkan 8 ya Bapak ya. Okay. Sekarang nih saya mau tahu apa kekuatan yang Bapak punyai sehingga tujuan yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran matematika menyenangkan itu apa? Kekuatan Bapak untuk itu. Oke, kekuatan saya dalam menghadapi masalah Bu ya, saya ini punya pantang menyerah Ibu. Ya, di sini saya ketika ada masalah, makanya di sini saya harus mencari solusi. Saya ketemu Ibu ya, untuk mencari solusi juga dengan dasar kekuatan pantang menyerah. Jadi saya tidak stop ketika punya masalah. Keren yang Bapak, pantang menyerah menghadapi setiap masalah yang ada. Siap. Setelah pantang menyerah itu adalah satu modal untuk Bapak, ada kira-kira hambatan Bapak untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan itu? Baik, di pembelajaran menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tentunya ketika di dalam kelas, tantangannya yang terbesar yang saya rasakan itu adalah dari efek momok tadi ya, persepsi anak-anak itu ya, otomatis intake siswa pun rendah. Jadi di situ yang tantangannya yang saya harus saya hadapi ya. Intake siswa menurut Bapak merupakan hambatan Bapak mencapai pembelajaran matematika tidak lagi menjadi momok tetapi melakukan pembelajaran yang menyenangkan ya Bapak. Baik Bapak, solusinya nih dari hambatan itu tadi, dari intake siswa yang rendah tadi itu bagaimana? Baik, sampai saat ini saya berpikir bahwa strategi pembelajaran sih Bu ya, strategi pembelajaran yang saya harus saya terapkan adalah strategi yang harus tepat, di mana strategi itu harus berpihak pada murid tentunya ya, sehingga ketika berpihak pada murid otomatis apa yang saya lakukan tidak serta-merta yang saya inginkan, tapi harus berpihak pada murid. Strategi yang berpihak kepada murid itu yang bisa Bapak jelaskan lebih detail yang bagaimana ya? Baik, berpihak pada murid artinya dari situ mungkin tahu kondisi murid ya. Saya harus tahu kondisi murid, kemudian saya harus menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi murid. Mungkin dari gaya belajar murid, kemudian daya serap murid. Ya, mungkin itu sih. Oh, berarti Bapak akan melaksanakan berbagai macam tindakan sebelum pembelajaran itu ya, sebelum merencanakan itu. Baik Bapak, berarti sudah terencana dengan baik nih bagaimana cara melaksanakan agar pembelajarannya lebih menyenangkan. Kemudian komitmen Bapak nih yang saya tanyakan, komitmen Bapak agar itu terlaksana dengan baik. Kalau sudah terencana harusnya terlaksana dengan baik nih. Baik, komitmen saya jika sudah terlaksana dengan baik, tentunya saya akan mempertahankan apa yang sudah dapatkan Bu ya. Kemudian biar saya ini tidak menguap ya apa yang sudah saya lakukan, tidak
mandek di saya Mm-mm. akan melakukan berbagi praktik baik lah ya Oke. dengan teman sejawat ya minimal di lingkungan sekolah dulu ya, syukur-syukur nanti uh, bisa di luar sekolah. Oh, Bapak juga sudah merencanakan rencana tindak lanjutnya dengan diseminasi nih ya, Baik, ya. baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sekarang Baik. ada orang yang membantu Bapak nggak untuk itu tuh? Baik. Untuk bisa melaksanakan pembelajarannya menyenangkan, untuk bisa melaksanakan tindak lanjut Bapak dengan diseminasi tadi, ada nggak orang-orang yang membantu Bapak? Ya, tentunya tidak bisa sendiri saya ya untuk bekerja ya untuk mewujudkan itu. Cuma yang bisa saya ajak itu yang paling dekat adalah rekan sejawat saya di sama-sama guru mata pelajaran matematika ataupun yang eksak yang tentunya mungkin punya keluh kesah sama ya dengan saya pelajaran eksak. Oh, baik. Baik, ada beberapa yang akan Bapak libatkan dalam usaha Bapak ini sehingga berhasil dengan kolaborasi, dan nanti rencana tindak lanjutnya sangat bagus sekali Bapak. Iya. Semoga apa yang Bapak laksanakan hari ini bisa tercapai dengan baik ya Bapak ya. Bagaimana nih setelah coaching ini, perasaan yang Bapak rasakan pada saat ini apa? Baik, tentunya saya merasa lega Bu ya, karena dari obrolan kita nih saya akhirnya punya gambaran, punya terbuka apa yang saya punya nih ya, yang nanti akan membantu menyelesaikan keresahan saya ya dari percakapan kita dari awal tadi. Baik. Ada nggak rentang waktu atau timeline Bapak nih untuk melaksanakan, kira-kira berhasilnya kapan? Baik, tidak, kayaknya kalau saya konsisten Bu ya, konsisten dengan rencana saya, tentunya tidak lama Bu untuk membuat anak-anak ini lebih tertarik dengan matematika. Ya mungkin paling cepat 2 atau 3 minggu lah. Ya. Mantap, keren ya Bapak ya, 2-3 minggu sudah berhasil melaksanakan apabila itu sesuai rencana ya. Baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk coaching pada hari ini. Semoga rencana yang dijalankan berjalan lancar. Amin. Ketemu lagi kita 1 bulan yang akan datang ya Bapak. Terima kasih Ibu. Oke, alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching hari ini dengan baik sekali. Ya, Ibu, alhamdulillah juga ya. Saya merasa hari ini sudah lega sekali bisa menyelesaikan tugas saya sebagai coaching, dan alhamdulillah tadi rasanya saya sudah melaksanakan alur tirta itu. Tujuan dari Pajikron sudah ada, identifikasi Pajikron juga sudah, kemudian rencana aksinya gimana juga sudah, dan ada juga rencana tindak lanjutnya tadi Ibu. Saya rasa sudah sesuai alur tirta. Oh iya, tepat sekali, dan tadi bahkan ada tindak lanjutnya ya Bu ya. Nah, menurut Ibu setelah dalam melaksanakan kegiatan coaching ini ada tidak yang perlu Ibu perbaiki? Mungkin ya Bu, karena saya ini kurang mengenal Pajikron. Harusnya saya mengenal lebih dalam lagi Pajikron sebelum saya melaksanakan coaching. Makanya nanti saya akan lebih lanjut lagi mencari tahu tentang siapa yang akan saya coaching. Kemudian juga tadi saya rasanya bahasanya masih kurang akrab, masih ragam bahasa yang kaku, formal sekali. Nanti saya akan perbaiki ragam bahasa saya, menggunakan ragam yang lebih santai sehingga para Cikron nyaman dengan saya. Itu deh yang harus saya perbaiki. Oke, baik. Semoga bermanfaat Ibu, dan untuk kegiatan coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi.